Hello guys, welcome back to Inza with Z. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus bahagia ya teman-teman. Nah, buat kalian yang baru nih, belum pernah gitu ya datang ke channel ini, silahkan dilihat video-videonya. Mungkin ada yang kalian suka, silahkan berikan like, berikan komentar, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lainnya guys. Biasanya guys, kalau di Z Corner gue akan ngobrolin sebuah topik ya, dan kalau di antara kalian sudah follow Instagram gue, mungkin kalian pernah lihat juga gue sempat posting sebuah question ya, sebuah pertanyaan mengenai hobi anak kecil yang dimiliki orang dewasa. Kenapa tiba-tiba gue pengen ngomongin tentang hal ini? Karena suatu ketika gue pernah ngobrol sama teman gue, waktu itu juga lagi bahas konten podcast guys. Dan dia bilang, Zer, gue pernah tahu sebuah komunitas Pokemon Go. Buat kalian yang belum tahu nih Pokemon Go apa, itu sebuah aplikasi game. Pokemon Go itu adalah sebuah aplikasi game yang waktu itu sempat viral banget ya. Hampir semua orang mainin Pokemon Go karena memang sangat menarik sekali. Jadi intinya lu bisa melihat Pokemon, lu bisa nangkep Pokemon gitu ya, lewat layar handphone lu gitu. Tapi lu harus mencarinya sambil lu jalan gitu. Dan permainan ini sempat viral, bener-bener viral sampai akhirnya juga memakan korban gitu ya, seingat gua gitu. Sempat ada kecelakaan juga, karena memang sempat ada kasus seperti itu, saking orang sangat freak sekali memainkan Pokemon Go ini. Buat gua sih ya sah aja lu mau punya komunitas game seperti itu. Tapi yang bikin menarik adalah ketika temen gua itu bilang, karena beberapa temen dia juga join komunitas itu, dan dia bilang bahwa banyak banget teman-teman dia yang ternyata di usia yang dewasa, udah punya keluarga, bahkan ada yang punya cucu, mereka masih berkumpul untuk memainkan Pokemon Go gitu teman-teman. Nah, yang menjadi pertanyaan gue selanjutnya adalah stigma yang ada di masyarakat ketika kita punya hobi anak kecil, itu kita juga dianggap seperti anak kecil gitu. Kita dianggap tidak bisa berpikir dewasa gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya gue mulai mikir guys, apakah memang orang yang memiliki hobi anak kecil itu pasti dia juga punya pemikiran seperti anak kecil? Atau apakah memang orang-orang yang punya hobi anak kecil seperti baca komik, main game, nonton anime, dan sebagainya, pasti dia tidak dewasa secara pemikiran? Guys, gue dari kecil sebenarnya suka banget dengan sebuah story gitu, atau berkaitan dengan cerita. Memang waktu gua zaman SD ya, itu era-eranya budaya Jepang tuh lagi hits-hitsnya banget gitu. Jadi komik, anime itu kayak you can see it everywhere, banyak banget. Gue koleksi Nakayoshi ya, dan memang karena gue perempuan kali ya, gue suka banget gitu baca komik shoujo ya, komik-komik cewek gitu, karena biasanya di situ banyak cowok-cowok ganteng ya, secara visual yang kayak gitu. Akhirnya jadi gue koleksi. Kemudian gue juga nonton anime teman-teman. Gue juga nonton anime pertama yang gue tonton bisa dibilang Detektif Conan ya, karena selalu ditungguin tuh biasanya hari Sabtu atau hari Minggu ya, lupa gue, pokoknya pasti weekend. Tapi gue juga sempet mengalami TV kabel, jadi waktu itu ada AXN, ada Animax gitu, jadi gue juga nonton anime dari situ. Dan salah satu favorit gue adalah Ranma setengah guys. Kalau mungkin di antara kalian ada yang tahu. Setelah nonton anime, baca komik, gue juga mengalami masa-masa ya bersyukur gitu ya, punya kesempatan untuk memiliki pengalaman bermain game konsol gitu. Jadi gue anak PlayStation teman-teman, gue juga main game, dan memang game-game yang gue mainkan itu kebanyakan juga RPG atau role playing game, ya RPG dan JRPG lah ya. Jadi gue main Persona, gue main Kingdom Hearts, gue main Tales of apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Ya kira-kira seperti itulah. Dan apakah gue masih melakukannya sampai sekarang? Iya, gue masih baca komik, gue masih main game, gue masih nonton anime teman-teman. Dan apakah gue mendapatkan pernyataan atau pertanyaan gitu ya, berkaitan dengan hobi anak kecil gue? Iya, sering. Kok kamu masih
suka nonton anime sih kak, kok kamu masih suka baca komik dan segala macam dan sebagainya gitu. Itu masih teman-teman sampai hari ini. Terus Zer, lu pernah dapat pertanyaan atau pernyataan nggak terkait hobi-hobi lo gitu ya? Sering, karena gue sampai hari ini masih baca komik, masih nonton anime, masih main game, itu masih sampai hari ini. Kadang-kadang teman-teman gue juga ada yang nanya, kok bisa ya lu nonton anime gitu, kayak apa sih serunya gitu. Kok lu bisa ya masih main game ya sampai hari ini. Jadi kayak nggak punya, kesannya kayak nggak punya hobi yang lebih dewasa gitu ya, hobi yang mungkin kayak harusnya lu jangan baca komik gitu, tapi lu bacanya buku filsafat, maybe like that gitu. Tapi gue melihat gue juga tidak sebenarnya sesering itu lagi gitu melakukan hobi-hobi itu, walaupun gue tetap mendapatkan hiburan gitu ya dari hobi-hobi yang gue suka ini. Dan kalau boleh jujur, yang gue rasakan sebenarnya banyak perubahan juga sih ketika gue melakukan hobi ini ketika gue masih kecil dan ketika gue sekarang dewasa. Contoh komik, teman-teman. Gue waktu dulu memang suka banget baca komik shoujo gitu ya, komik-komik cewek Jepang. Tapi udah nggak sesering itu. Tapi sekarang gue udah nggak baca manga, guys. Gue lebih sering baca manhwa gitu, alias komik Korea. Kenapa gue bisa pindah ke situ gitu ya? Pertama, satu, ceritanya udah nggak relevan gitu. Ketika gue baca komik-komik Jepang gitu ya, manga, terutama untuk komik shoujo-nya, itu udah nggak relevan lagi gitu. Buat gue cerita itu sudah tidak menarik, udah lewat gitu kan. Karena ya dalam kehidupan kita pun juga semakin melihat banyak hal, kita juga semakin bertumbuh gitu ya, mulai melihat pengalaman entah di dunia kerja, terus di keluarga, persahabatan dan segala macam dengan berbagai kompleksitas gitu ya. Jadi akhirnya ketika gue baca komik manga lagi tuh jadi udah nggak relevan gitu, dan susah banget mencari komik-komik yang punya, jujur gue termasuk cewek yang suka dengan karakter perempuan yang agak strong gitu. Jadi komik Jepang tuh susah banget lo mencari komik dengan karakter cewek yang strong gitu ya. Paling beberapa kayak karangannya Motomi Kyosuke itu gue masih suka karena biasanya cewek-ceweknya strong. Dan terkadang gue suka bingung gitu, misalkan kan kalau di komik Jepang tuh ada salah satu genre ya, harem gitu. Jadi lu bisa baca ceweknya satu, cowoknya banyak, terus cowoknya tuh yang ganteng-ganteng semua gitu kan. Nah terus ketika lu baca, lu mulai bertanya-tanya gitu, kayak kenapa semua cowok ini tuh mengejar satu cewek ini gitu. Karena menurut gue kebanyakan cerita ya, mungkin gue belum pernah membaca yang lebih baik, tapi kebanyakan yang gue baca tuh selalu mengecewakan gue. Karena gini, kenapa sih cowok-cowok ini tuh pada ngejer satu cewek yang si cewek ini bahkan tuh menurut gue ya, balik lagi nih, menurut gue yang nggak punya kualitas yang disukain gitu. Maksudnya biasanya kalau harem oke lah ya, kalau misalkan lu orangnya nggak peka, itu kayak pasti semua tipikal karakter harem seperti itu. Cuman maksud gue kayak apa sih kualitasnya dia gitu. Kadang-kadang tuh nggak ngerti gitu loh, kayak oh dia suka nangis, terus dia kayak lamban gitu. Terus akhirnya semua cowok-cowok ganteng ini pada sukain dia, kayak why gitu, kayak why, emang dia ngapain gitu loh. Nah itu yang akhirnya juga buat gue tuh bosen gitu dengan komik-komik Jepang. Ya sekarang ketika gue dewasa, memang dulu memang eranya Japanese culture, sekarang tuh Korean culture yang masuk, dan salah satunya adalah manhwa. Gue menemukan sesuatu yang interesting gitu ya antara manga dan manhwa. Secara visual memang juga lebih cantik gitu ya, karena kalau manhwa itu kan full color guys. Tapi yang gue suka itu adalah ceritanya, itu menarik sekali gitu. Walaupun mungkin lu bisa menemukan satu pattern yang sama. Kalau untuk genre yang gue suka, masih lagi-lagi gue juga baca yang shoujo ya, yang komik cewek. Dan gue suka historical romance sebenarnya. Jadi ini kayaknya efek karena gue suka banget baca novel historical romance gitu ya. Jadi kayak karyanya si Julia Quinn atau Lisa Kleypas tuh gue suka banget. Dan yang bikin gue kaget ya teman-teman, ternyata banyak banget
manhwa yang ngomongin soal historical romance. Itu banyak banget gitu. Walaupun mungkin plotting ceritanya hampir sebagian besar itu mirip gitu ya. Jadi isekai gitu. Biasanya ceritanya lu terjun ke dalam sebuah novel gitu ya, dan ternyata lu menjadi penjahatnya gitu. Nah, lu nggak mau dong jadi orang jahat gitu kan, lu pasti pengen jadi orang baik. Akhirnya apa yang lu lakukan itu mengubah cerita novelnya, jadi kayak another story baru gitu, which is yang menurut gue interesting. Dan gue bener-bener kayak hampir setiap hari itu gue kalau bangun pagi pasti gue baca manhwa dulu guys. Kayak apa nih, hari ini apa nih yang update gitu, itu pasti gue baca manhwa. Pertama itu, yang kedua storyline-nya. Salah satunya selain memang dia masuk ke dalam novel gitu ya, dan dia kemungkinan akan mempunyai cerita yang berbeda, jadi lu punya unexpected story. Yang kedua adalah, yang gue suka adalah karena historical romance ya, jadi mereka itu pasti kayak ada main politiknya gitu, terus kemudian berkaitan dengan strata dan segala macam. So apa ya, jadi kompleks gitu, cerita-ceritanya tuh jadi menarik gitu. Ntar ada yang revenge, balas dendam, ada yang ingin mengejar tahta kekaisaran dan segala macam. Jadi seru-seru banget gitu. Itulah mengapa akhirnya gue suka dengan manhwa. Kemudian yang ketiga adalah strong karakter perempuannya. Itu banyak banget lu bisa menemukan strong karakter. Itu kayak oh my god, this is heaven gitu ya ketika gue baca manhwa. Gue suka banget ketika ceweknya tuh sama cowoknya tuh bener-bener di posisi yang sama gitu, walaupun mungkin dia dibilang termasuk ada yang ceritanya memang udah kaya, ada juga yang harus mulai dari bawah gitu, tapi ketika mereka setara tuh bener-bener kayak oh my god, nih keren banget gitu loh guys gitu. Jadi beda banget ketika lu baca manga gitu, yang which is biasanya si cewek itu hanya bisa menatap dari jauh gitu ya, terus ceweknya juga secara visual nggak cantik-cantik banget sih menurut gue. Kalau ini tuh literally lu menjadi seorang duchess, lu menjadi seorang marquess gitu ya, jadi kayak oh my god gitu kan, cantik ya gitu kan. Itu kalian, gue very recommended sih. Aduh, baik banget kalau misalkan kalian suka manhwa gitu ya. Atau kita bisa sharing loh teman-teman berkaitan dengan manhwa, karena gue suka banget baca manhwa. Hampir setiap hari pasti gue baca manhwa. Nah, ketika lu melihat oh ternyata bacaan gue udah gak sama nih gitu, waktu gue masih kecil udah gak relevan. Nah, ternyata di anime pun tuh sama, terjadi sama gue juga. Jujur kalau misalkan dibandingkan anime atau baca komik, gue masih lebih sering baca komik gitu. Kalau anime itu gue jarang banget nonton anime. Paling biasanya kalau adik gue yang cowok rekomendasi kayak ini lucu nih kak gitu, kalau mau nonton, itu pun juga jarang banget, bener-bener jarang banget. Cuman yang terakhir baru gue selesain adalah Jujutsu Kaisen gitu ya. Ya kenapa lu nonton Jujutsu Kaisen? Kayaknya kalau tanya perempuan ya, oh my god gitu ya, pasti itu cuman karena ada satu karakter yang bernama Gojo Satoru ya, kayak I'm lost in your eyes bro gitu kan. Karena emang tuh tokoh ganteng banget dan dia keren banget di situ. Tapi buat gue ceritanya juga menarik sih Jujutsu Kaisen, dan ternyata udah confirm juga ada season 2 nya guys, jadi kayak yay. Sama dengan komik, kalau anime gue juga dulu sukanya cari yang genre-nya tuh shoujo ya, komik anime cewek juga. Tapi anime cewek yang berkualitas dan bagus macam Akatsuki no Yona gitu, itu tuh susah banget sekarang lo cari ya, itu susah banget guys beneran. Makanya akhirnya gue jadi agak males juga, kayak gue udah mulai pupus harapan gitu ya dengan anime-anime cewek. Mungkin itulah kenapa akhirnya gue mulai merambah anime shonen gitu yang punya cowok. Tapi gue jujur gue tidak kuat gitu ya dengan episode-episode anime yang banyak gitu. Jadi kayak macam Naruto, Bleach, Fairy Tail, One Piece gitu. Aduh mohon maaf nih, saya cukup tahu aja tapi nggak nonton gitu. nggak kuat gue nonton episode begitu banyak guys, sorry nih. Tapi ya gue nonton Jujutsu Kaisen, gue nonton Demon Slayer juga. Jujutsu Kaisen sih yang terakhir gue nonton sih. Dan anime tuh menurut gue sering dianggap film anak-anak gitu ya, kayak film kartun. Tapi kayak even though ya sampai hari ini pun misalkan kayak lu nonton film Pixar gitu ya,
ya film-film animasi itu tetap menarik untuk ditonton gitu. Jadi apa ya, sometimes menurut gue memang bener sih, ada cerita-cerita tertentu yang memang lebih cocok untuk ditampilkan secara visualnya itu lewat animasi gitu guys. Terus kayak anime itu nggak semuanya itu apa ya, cerita-cerita yang kayaknya cerita anak kecil, enggak loh guys. Ada cerita-cerita kayak terakhir film yang gue nonton di Netflix itu Belle, itu cerita bagus loh. Gue sampai kayak pas ending, ternyata plot twist ya gitu, kayak gue nggak nyangka gitu. Itu bagus. Dan gue sampai sedih, sampai nangis gue nonton itu, ya ampun. Terus apa ya, anime Studio Ghibli gue rasa juga itu kan OST-nya bagus-bagus ya. Jadi apa ya, kayaknya kalau misalkan dibilang itu pasti film anak kecil, ya enggak juga gitu. Karena gue rasa bener sih, ada film-film tertentu, ada pesan atau cerita tertentu yang memang harus disampaikannya lewat animasi gitu, jadi lebih kena. Kalau soal game, gue juga memang masih main sampai hari ini, tapi balik lagi juga udah nggak sesering dulu. Dan gue pun juga lebih mencarinya sih role playing game ya. Dan menurut gue kalau game-game sekarang tuh susah. Role playing gamenya sih ada, tapi apa ya, buat gue role playing game itu the best adalah eranya PlayStation 2 sih. Itu kayak wow, menyenangkan sekali gitu ya. Hampir semua lu bisa lihat game RPG tuh kayak wah, itu eranya RPG banget deh PlayStation 2 tuh. Kalau sekarang buat gue tuh lebih ke visual doang gitu. Memang visualnya bagus banget, tapi kadang ceritanya tuh nggak begitu menarik. Contoh Kingdom Hearts 3, I have to say ya, maksud gue, aduh, itu game tuh cepet banget ditamatin. Menurut gue Kingdom Hearts 2 aja kayak lebih lama gue namatinnya ya, tapi dan ceritanya tuh menurut gue nggak relevan gitu. Karena mungkin jarak Kingdom Hearts 2 keluarnya di tahun berapa, dan Kingdom Hearts 3 tuh agak jauh sekali. Jadi buat kita yang anak-anak yang main di generasi PlayStation 2, menikmati itu di PlayStation 4 itu kan kayak jauh banget ya. Lu udah pada dewasa, lu tunggu ketika lu main itu langsung jadi kayak, nggak tahu ya, ini kalau gue sih agak sedikit cringe gitu mainin game Kingdom Hearts 3. Dan menurut gue kayak gini doang gitu. Karena menurut gue Kingdom Hearts 2 jauh lebih kompleks dan lebih menarik gitu. Jadi makanya memang juga susah-susah gampang sekarang kalau mau cari game gitu ya, yang memang pengen bener-bener dimainin gitu. Kalau misalkan I have to say, game salah satu yang gue suka banget adalah Uncharted sih. Kalau di PlayStation 4 ya gitu, Uncharted 4 tuh kayak oh my god, itu bagus banget. Kalian harus main sih guys. Nah, dari cerita-cerita hobi gue gitu ya teman-teman, yang bahkan sampai hari ini pun sebenarnya masih gue lakukan. Ketika gue berpikir kembali, ketika gue telusuri kembali, apakah memang hobi anak kecil ini harusnya tidak gue lakukan? Nggak juga gitu ya. Dari gue nonton anime, kemudian gue main game, ataupun gue baca komik, malah banyak manfaat yang gue dapatkan. Dan itu mempengaruhi gue ketika gue besar gitu ya. Gue jadi belajar banyak kosakata asing gitu ya, dalam bahasa asing juga. Ketika gue main game, kata-kata yang berkaitan dengan perang misalnya gitu, gue belajar kata ambassador, gue belajar kata headquarters, itu pertama kali dari game Tales of the Abyss teman-teman. Jadi menurut gue nggak mungkin itu lu akan dapatkan di buku teks lu waktu lu masih SD gitu. Karena terms about war gitu ya, kata-kata yang berkaitan dengan perang itu kan jarang banget gitu. Kayak menurut gue kayaknya bahkan gak ada ya buat anak kecil itu. Kayaknya lu mendingan belajar yang simpel-simpel dulu gitu kan. Dan itu gue dapatkan ketika gue main game. Kayak misalnya contoh Lieutenant gitu, itu gue taunya dari Dynasty Warrior gitu. Jadi ya apa ya, lu jadi belajar kosakata baru gitu. Kemudian untuk belajar bahasa asing, misal lu nonton anime, kalau gue lebih suka memang teksnya bahasa Inggris, tapi gue dengan voice-nya tuh ini ya pakai bahasa Jepang gitu. Jadi lu jadi belajar dua kali gitu.
dari bahasa Jepang itu lu translate ke bahasa Inggris gitu kan, lu tahu oh artinya ini, dari bahasa Inggris lu translate lagi ke bahasa Indonesia, which is jadi kayak lu belajar bahasa dari situ. Dan makanya kenapa ketika lu ingin belajar bahasa baru lebih mudah lu lewat film, mendengarkan lagu, karena itu akan lebih cepat masuk, karena it's apa ya, lu belajar tapi in a easy way gitu. Selain manfaat itu, gue juga jadi punya daya imajinasi yang lebih besar, kemudian apa ya, dan itu pun juga memang sebagai hiburan. Jadi hobi anak kecil ini pun berubah seiring waktu, walaupun memang tetap mediumnya mungkin sama gitu ya, main game, baca komik, nonton anime gitu. Tapi ternyata lu sudah mulai jadi memilah-milah apa yang menurut lu penting, apa yang menurut lu lebih seru, apa yang menurut lu menarik. Karena memang itu membuat gue menjadi lebih baik gitu. Dan itu bukan berarti bahwa gue setiap hari terus baca itu sampai bener-bener lupa makan, lupa segalanya gitu ya, lupa apa yang harus gue jalani dalam kehidupan ini, kan enggak gitu ya. Tapi kan kedewasaan itu menurut gue adalah bagaimana lu bisa memberikan batasan sebenarnya gitu. Lu tahu bahwa oke, ini hobi lu, ini sebagai hiburan lu, apa yang lu bisa dapat, ambil manfaatnya. Tapi bukan berarti ya udah lu bener-bener fokus sama hobi lu itu terus gitu kan, terus lu melupakan apa yang lu harus lakukan sebagai orang dewasa gitu ya. Di umur lu seperti ini, mungkin lu harus sudah bekerja, lu harus sudah punya usaha, lu mungkin harus sudah mulai berpikir kritis dan segala macam menghadapi persoalan gitu kan. Gue percaya sesuatu yang dikonsumsi berlebihan itu pasti hasilnya nggak akan baik guys. Jadi menjadi dewasa itu adalah mengetahui batasan-batasan dan mengetahui apa yang menjadi prioritas dalam hidup lo gitu. Lo sudah bisa memilah-milah, oh ini yang harus gue lakukan, oh oke, yang ini ntar dulu gitu. Cuman kalau memang hiburan itu membuat lo tidak stres gitu kan, ya why not gitu lu lakukan. Kayak kenapa lu harus oh gue nggak suka hobi itu gitu, gue mencari hobi yang lebih dewasa. Ya kalau hobi yang lebih dewasa itu cocok buat lu, kalau emang nggak cocok buat lu ya terus kenapa gitu kan. Maksudnya mungkin emang ya orang beda-beda, mungkin lu nggak cocok di hobi yang itu gitu kan. Gue punya hobi ini, gue lebih cocok ini. Misalkan lu kolektor figur gitu, menurut gue kadang ya gue sempat memang pernah notice gitu, kayak apa ya menariknya dari kolektor figur gitu. Tapi mungkin karena memang gue tidak bisa mengapresiasi seperti orang-orang yang mengapresiasi si figur ini gitu kan, bagaimana mereka bisa bikin secara detail dan segala macam. Nah itu kan memang ada nilai artnya di situ, which is ya fine aja gitu, ya udah gitu ya. Jadi mungkin memang it's not working for you but it's working for the others, ya udah gitu, biarin aja gitu. Tapi memang ketika menjadi dewasa bisa dimengerti sih kenapa akhirnya banyak stigma seperti itu, karena memang menjadi dewasa itu punya banyak tantangan guys dalam hidup. Tantangan hidup yang kita hadapin pun juga beragam, bisa dari berbagai aspek kehidupan. Dan terkadang at one point lu sudah mulai mendapatkan sebuah rutinitas, lu udah tahu kayak apa yang lu harus kerjakan, lu punya target seperti apa. Dan satu sisi mungkin lu sempat melihat kok hidup ini tuh kayak boring ya, gini-gini aja gitu. Inilah mengapa gue rasa sebenarnya sisi kekanakan yang kita punya itu nggak boleh sepenuhnya hilang gitu ya. Bagaimana kita mengapresiasi hal kecil, bagaimana kita bisa tertawa lebih leluasa gitu ya, bagaimana kita bisa menjadi diri kita sendiri. Itu tetap dibutuhkan teman-teman. Gue rasa perspektif anak kecil itu tetap kita butuhkan dalam menghadapi rintangan-rintangan kehidupan ini gitu ya. Kalau gue sempat searching kemarin, ada perbedaan mengenai childlike dan childish gitu. Jadi childlike itu definisinya tuh lebih ke kepolosan atau kepercayaan, dan cenderung itu konotasinya positif gitu. Sedangkan childish itu adalah sikap yang konyol atau seperti anak-anak, tapi konotasinya itu negatif teman-teman dipakainya. Anak-anak itu punya karakter jujur, punya karakter melihat sebuah hal itu
sebagai petualangan gitu. Jadi inilah mengapa mereka tuh bisa mengapresiasi hal-hal kecil gitu. Senang ya baca komik, ya udah. Senang ya bisa makan es krim gitu. Jadi mereka akhirnya melihat dunia itu tidak seburuk itu gitu. Kayak keep positif itu adalah salah satu traits anak kecil gitu. Walaupun takut nih tapi kepo gitu kan, pengen tahu apa ya gitu. Itu adalah traits anak kecil, dan memang harusnya kita sebagai orang dewasa pun tetap punya sifat-sifat seperti itu gitu, karena itu akan membuat hidup kita jadi lebih berwarna sih teman-teman, gue rasa. Jadi kalau hidup kita cuman sekali ya kan, terus udah di tengah beratnya polemik kehidupan ini, terus lu bahkan ya punya hobi yang masih dibilang, aduh hobi lu tuh kayak anak kecil banget, harusnya lu udah gak punya hobi ini. Sudah cukup ya, kayak ya udah gitu. Kembali lagi, memang mungkin itu nggak cocok buat lo gitu ya. Jadi buat teman-teman yang kalau lo ketemu orang-orang kayak gitu ya bilang aja gitu, emang itu hobinya nggak cocok buat lo gitu. Tapi it doesn't mean terus gue jadi kayak anak kecil, tidak loh teman-teman, itu dua hal yang sangat berbeda sekali ya. Intinya kita tahu, balik lagi, porsi kita, batasan kita, dan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita, itulah makna kedewasaan gitu kan. Tapi apakah gue harus meninggalkan hobi yang gue suka? Ya ngapain, gak usah lah, orang itu bikin gue gak stres kok, enak aja. Masa kita mau melihat kegembiraan gitu ya di setiap hal-hal kecil yang kita lakukan tuh dilarang? Ya udah guys, jadi biarin aja, gak usah dipikirin ya. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu, lu bisa balikin, bilang aja, mungkin hobi itu memang tidak cocok buat lu gitu. Udah, that's it. So gak usah tinggalin sisi kekanakan kita semua, gak usah gitu ya. Kadang kita butuh saat-saat dimana kita memang harus mengingat bagaimana rasanya menjadi anak kecil gitu ya. Traits-traits, sifat-sifat itu kita butuhkan untuk melewati berbagai persoalan dalam hidup ini. Yang kedua, nggak usah meninggalkan hobi anak kecil kalian kalau emang itu membuat kalian menjadi pribadi yang lebih baik, kalian gak stres dalam hidup ini. Orang mau ngomongin apa, terserah ya, kita nggak merugikan siapa-siapa gitu. Memang hobi itu bukan untuk dia gitu. Karena kita tahu bahwa kembali lagi kedewasaan itu adalah bagaimana lu bisa memprioritaskan hal yang penting dalam hidup ini. So that's all for today teman-teman. Semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi di sini, and I'll see you on my next video. Dadah.